Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah, calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 3 Kesugian Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada koneksi antar materi modul 1.1. Sebelum mengambil kesimpulan, mari kita merefleksikan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Mari kita simak penjelasannya. Dulu, saya menganggap murid itu harus mencapai nilai KKM dan menyelesaikan beban kurikulum dalam satu waktu tertentu tanpa memastikan apakah murid paham atau belum. Duduk diam dan mendengarkan ketika di dalam kelas, jadi pembelajaran masih berpusat pada guru. Kerap melebeli murid dengan murid yang bodoh, pinter, dan murid yang biasa saja. Dulu, pembelajaran didominasi oleh guru atau teacher centered. Sumber belajar cukup dari buku paket dan lembar kerja. Jarang menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus segera melakukan perubahan. Yang pertama, saya mulai menanamkan pemahaman bahwa murid pada hakikatnya punya niat yang baik dan tulus untuk belajar. Yang kedua, saya harus bisa menghargai dan memfasilitasi terhadap kemampuan dan minat yang beragam dari murid agar bisa bereksplorasi. Yang ketiga, menggunakan media dan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan seperti bermain games sederhana, ice breaking, belajar di alam, dan lebih banyak seksi kolaborasi. Yang keempat, saya selalu mengapresiasi hasil belajar atau kinerja murid dalam pembelajaran. Saya akan segera menerapkan hal terbaik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara pembelajaran menyenangkan, murid bahagia. Yang pertama, mendesain pembelajaran. Saya membuat materi ajar yang menyenangkan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran berpusat pada murid yang merujuk pada kecakapan abad 21, yaitu mewujudkan murid yang kreatif, inovatif, berpikir kritis, mandiri, dan berdaya saing global sesuai kodrat zaman. Yang kedua, penguatan pembelajaran budi pekerti. Menyisipkan aspek sosiokultural sebagai penguatan nilai-nilai budi pekerti pada kegiatan pembelajaran dengan memberi keteladanan. Yang ketiga, mengenali potensi anak didik, menggali minat dan bakat murid, kemudian mengarahkannya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kesimpulan, pada hakikatnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara harus berjalan selaras, karena pengajaran merupakan proses memberi ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan proses menuntun kodrat anak
agar menjadi manusia yang selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 1. Pendidik sudah semestinya menuntun tumbuh kembang kodrat alam dan kodrat zaman pada anak untuk mengarahkan laku dan ilmu pengetahuannya, bukan menuntun menjadi sesuai yang diinginkannya. 2. Hasil akhir sebuah proses pendidikan bukanlah nilai akademik, tapi yang terpenting adalah murid mempunyai keterampilan hidup dan budi pekerti yang luhur. 3. Sebagai pendidik, haruslah berpihak pada murid. Artinya, mementingkan dan memperhatikan kebutuhan belajar murid. 4. Menciptakan ruang belajar yang utuh dan nyata agar murid mendapat ilmu yang menyeluruh dan berikanlah pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Salam dan bahagia. Terima kasih. Semoga bermanfaat.